kelas 12 bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Nah, menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap warga maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan menguasakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Selanjutnya mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dimaknai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warganya, jaminan kepastian hukum memberi berkaitan dengan hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Selanjutnya kita bahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum negara wajib melindungi warga negaranya dan berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpanan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal ini. Pertama, tegaknya supervisi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Soekarno Soekarto, faktor penentuan keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut. Hukumnya penegakan hukum masyarakat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kebudayaan, selanjutnya peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, ada peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian atau disebut juga dengan Polri adalah yang sering merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dapat di bidang penegakan hukum khususnya berkaitan dengan penegakan tindak pidana sebagai yang diatur dalam KUH Polri sebagai penyidik utama mengenai setiap kejahatan hukum dalam rangka cipta keamanan negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Nah, yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa yang menentukan perkara pidana dan keadilan negeri yang berwenang dalam hak menurunkan acara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Pemerintahan supaya diperiksa dan diputusi oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah penjabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu hakim pada hakim agung yang disebut dengan hakim agung, hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut juga dengan hakim konstitusi. Yang keempat, ada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi menjadi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalani kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Selanjutnya, dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan pertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Berikut ini contoh berangkat ketentangan dengan aturan yang dilakukan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara. Nah, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi dalam hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, ada tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan undang-undang. Misalnya, hukum pidana mengenai saksi diatur pasal 10 KUH. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa saksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok, hukuman tambahan. Nah, dua nyatanya peraturan yang sesuai dengan material telah ditentukan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP, barang siapa saja yang merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Oke, sekian dulu penjelasan di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.